Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajmain. Ananda yang berbahagia, perkenalkan nama saya Safrial. Saya sebagai penyaji materi untuk materi tata tertib dan tata krama dalam kegiatan MPLS SMA Negeri 5 Tangerang 14 Juli 2020. Ananda yang berbahagia, pertama Bapak mengucapkan selamat buat kalian semua yang telah diterima di SMA Negeri 5 Kota Tangerang. Dari sekian banyak pendaftar, maka kalian adalah orang-orang yang terpilih. Oleh karena itu, ketika kalian sudah masuk ke SMA Negeri 5 Tangerang ini, maka mau tidak mau kalian harus mengikuti tata tertib dan aturan yang ada di SMA 5. Oleh karena itu, apa tata tertib yang harus kalian ikuti? Mari kita simak bersama-sama. Yang pertama adalah kewajiban siswa. Semua siswa wajib menjunjung tinggi nilai-nilai budaya bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kita bersekolah di SMA Negeri 5 Kota Tangerang, maka kita wajib untuk menjunjung tinggi nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila dan UUD 45. Yang kedua, siswa wajib mengikuti upacara bendera dengan menggunakan seragam yang lengkap. Yang ketiga, siswa wajib mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan pembinaan kerohanian menurut agama dan keyakinan masing-masing. Saling menghormati, menghargai, dan toleransi dalam kegiatan ibadah keagamaan. Nanti silakan kalian ikuti dan simak. Ada banyak eskul yang bisa kalian pilih sesuai dengan bakat dan keinginan kalian. Berikutnya, siswa wajib memelihara dan menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, dan menjaga dan memelihara tanaman yang ada di lingkungan sekolah. Siswa wajib berperilaku, bersikap sopan, santun, dan menghormati bapak, ibu, guru, tata laksana, orang tua, antar sesama, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Siswa wajib mengenakan seragam atribut sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku sebagai berikut. Untuk hari Senin dan Rabu, seragam nasional menggunakan celana panjang atau rok rempel abu-abu bagi perempuan, kemeja putih lengan pendek lengkap, dimasukkan dengan atribut, yaitu pakai tanda lokasi, kelas, papan nama, topi, dasi, ikat pinggang yang lebarnya 3 cm warna hitam polos, sepatu kets atau olahraga warna hitam, tali sepatu warna hitam, kaos kaki warna putih polos, jilbab warna putih bagi yang berjilbab. Ini untuk hari Senin dan Rabu. Untuk hari Selasa, SMA 5 itu kebetulan mengadakan kegiatan pramuka pada sore harinya, maka hari Selasa wajib semua siswa menggunakan seragam pramuka lengkap. Baju masuk ke dalam bagi laki-laki, ikat pinggang lebarnya 3 cm warna hitam polos, sepatu kets atau olahraga warna hitam, tali sepatu warna hitam, kaos kaki warna putih polos. Dan untuk siswi yang berjilbab, warna jilbabnya coklat, jadi menyesuaikan dengan warna baju pramuka. Hari Kamis menggunakan seragam batik khas SMA 5 Kota Tangerang. Bajunya dimasukkan ke dalam, celana atau rok warna hitam dari bahan kain, bukan jin atau sejenisnya. Ikat pinggang lebarnya 3 cm warna hitam polos, sepatu kets atau olahraga warna hitam, tali sepatu warna hitam, kaos kaki warna putih polos,
jilbab warna putih bagi yang berjilbab. Hari Jumat, celana dan rok warna hitam dari bahan kain bukan jin atau sejenisnya, baju koko lengan panjang untuk muslim dan lengan pendek buat non-muslim. Ikat pinggang lebar 3 cm warna hitam polos, sepatu kets atau olahraga warna hitam, tali sepatu warna hitam, kaos kaki warna putih polos, jilbab warna putih bagi yang berjilbab. Untuk Sabtu, kita menggunakan seragam ekskul masing-masing. Mohon maaf, untuk hari Sabtu kebetulan ada kegiatan ekskul. Seragamnya adalah seragam ekskul masing-masing. Jadi kalian yang mengikuti ekskul nanti silakan datang pada hari Sabtu dengan ekskulnya masing-masing. Sepatunya bebas, yang penting rapi dan sopan, tidak memakai sandal, celana pendek, dan tidak menggunakan selain seragam olahraga. Jadi tidak boleh pakai sandal, pakai celana pendek, kecuali di saat kegiatan itu dilaksanakan. Nah, sekarang ketentuan seragam seperti apa? Mari kita lihat. Untuk siswa, panjang celana itu sampai mata kaki, tidak ketat dan tidak sempit. Lebar bagian bawah 20 cm. Saku depan biasa samping kiri dan kanan, satu saku di belakang sebelah kanan, bukan saku tempel. Ini nanti kalau kalian menjahit celana seperti ini modelnya. Seragam olahraga, ciri khas sekolah hanya dipakai pada saat jam pelajaran olahraga. Untuk siswi, rok panjang rempel, tidak ketat dan sempit. Lebar bawahnya 90 sampai 100 cm. Panjang lengan baju 3 cm di atas siku. Seragam olahraga, ciri khas sekolah hanya dipakai pada saat jam pelajaran olahraga. Berikutnya adalah ketentuan rambut di SMA Negeri 5 Tangerang. Panjang rambut siswa maksimal 2 cm atau tidak gundul. Jadi ada sisa sedikit. Tidak ada garis atau mohak. Ya. Jadi rambutnya pendek, rapi, bersih dan tidak dicat atau diwarnai. Untuk siswi, rambutnya rapi, bersih, dan bila panjang tidak diuraikan, jadi diikat selama KBM berlangsung dan tidak boleh diwarnai, ya. Bila dia tidak berjilbab, kalau dia berjilbab, ya pasti rambutnya tidak terlihat. Sekarang untuk kehadiran siswa, tahun pelajaran ini SMA 5 menetapkan bahwa kita masuk pukul 7. Seluruh siswa berarti telah berada dalam lingkungan sekolah. Pukul 7 itu, pintu gerbang sudah ditutup. Kalau begitu, kalian wajib hadir sebelum pukul 7. Apabila kehadiran siswa lewat dari pukul 7, maka akan dikenakan sanksi. Nanti sanksinya kita jelaskan. Apabila siswa berhalangan hadir ke sekolah, harus disertakan dengan surat keterangan dari orang tua atau wali, dan dilampirkan dengan fotokopi KTP orang tua, dan tidak membuat surat izin palsu, atau boleh juga dengan menelpon langsung kepada wali kelasnya masing-masing. Siswa tidak diperkenankan meninggalkan ruangan kelas tanpa seizin guru mata pelajaran atau guru piket. Siswa yang izin keluar atau meninggalkan sekolah wajib memberikan surat keterangan dari orang tua, kecuali dalam hal tertentu, misalnya dalam keadaan sakit atau ada kepentingan yang mendesak. Surat keterangan izin keluar harus dengan persetujuan guru piket atau wakil kepala sekolah bidang kesiswaan atau piket sekolah dan atau wakil kepala sekolah bidang kurikulum, serta melapor ke petugas keamanan sekolah dengan menyerahkan surat keterangan izin. Nah, sekarang apa-apa saja larangan buat siswa. Yang pertama, dilarang berpakaian ketat dan tidak sopan. Ukuran celana panjang bawahnya minimal 20 cm. Membawa perhiasan dan berhias secara berlebihan. Tidak boleh, ya. Memakai pewarna bibir atau lipstik buat yang perempuan. Memakai tato atau ditindik. Dan kaos oblong selama berada di lingkungan sekolah.
Jadi hal-hal yang menunjukkan kepada bentuknya perhiasan tidak boleh di sekolah. Yang kedua, dilarang meninggalkan lingkungan sekolah atau kelas selama jam pelajaran berlangsung, kecuali dengan alasan tertentu dan seizin guru kelas atau guru piket atau wali kelas atau wakasek atau kepala sekolah. Yang ketiga, dilarang menerima tamu tanpa seizin guru piket atau wakasek. Keempat, dilarang merusak dan atau mencoret-coret seragam, fasilitas sekolah maupun milik pribadi atau perorangan lainnya termasuk di luar lingkungan sekolah. Yang kelima, dilarang bawa makanan ke dalam kelas dan atau membuang sampah sembarangan tidak pada tempatnya atau menempatkannya, menyimpannya di kolong meja. Yang keenam, dilarang menggunakan alat komunikasi atau handphone, headset, dan mendengarkan musik saat KBM atau ujian sedang berlangsung. Jadi kalau akan menggunakan HP, itu harus seizin dari guru di kelasnya. Yang ketujuh, dilarang membawa kartu remi, kartu gaple, stick PlayStation, obat-obatan terlarang, senjata tajam, dan benda-benda lainnya yang tidak berhubungan dengan proses belajar mengajar. Kedelapan, dilarang menyontek, bekerja sama dalam kegiatan ulangan atau ujian. Karena kalian bukan hanya dididik untuk menjadi anak yang pintar, tapi juga dididik untuk menjadi anak yang benar. 9, dilarang membawa korek api dan merokok atau berjudi di lingkungan sekolah, termasuk tempat atau lokasi yang berdampak pada citra atau nama baik sekolah. 10, dilarang memakai fasilitas sekolah dan membawa nama sekolah dalam kegiatan apapun tanpa persetujuan seizin kepala sekolah. 11, dilarang menggunakan audio sekolah tanpa seizin guru piket atau wakasek atau kepala sekolah. 12, dilarang berada di lingkungan sekolah setelah bel pulang tanpa tujuan atau kegiatan yang kurang jelas, misalnya merayakan ulang tahun, kemudian acara-acara yang jelas, pacaran atau apapun namanya. 13, dilarang membawa dan memarkir kendaraan bermotor roda 4 di lingkungan sekolah. Jadi untuk siswa, mohon maaf, tidak diizinkan membawa kendaraan bermotor roda 4. 14, dilarang bermain bola, basket atau sepak bola atau voli atau futsal atau yang sejenisnya di luar jam pelajaran olahraga, kecuali kegiatan eskul yang didampingi oleh pembina dan pelatih atau orang yang ditunjuk oleh sekolah. 15, dilarang mengabaikan surat panggilan sekolah untuk orang tua wali murid. 16, dilarang membentuk organisasi lain selain OSIS SMAN 5 Kota Tangerang dan membentuk perkumpulan lain yang meresahkan masyarakat, misalnya geng-geng terlarang, komunitas LGBT, radikalisme, dan semacamnya. 17, dilarang melakukan kegiatan eskul di luar jam yang telah ditentukan oleh kepala sekolah, kecuali sepengetahuan dan seizin wakasek kesiswaan dan pembina eskul. 18, dilarang keras membawa, menyimpan, mengedarkan, menggunakan, menghisap rokok di lingkungan sekolah atau di luar lingkungan sekolah dengan radius 1 km. 19, dilarang membawa, menyimpan, mengedarkan, melihat buku-buku bacaan, film atau media pornografi lainnya yang bertentangan dengan norma susila atau perbuatan asusila, dalam kurung, entah itu berbuat mesum, mencuri, dan sebagainya. 20, nah ini di bold, ini agak keras sanksinya. Dilarang keras membawa, menyimpan, menggunakan, mengedarkan minuman yang memabukkan serta obat-obatan terlarang, nafza, ganja, heroin, morfin, dan sejenisnya. 21, dilarang membawa senjata api, senjata tajam yang tidak ada hubungannya dengan pelajaran di sekolah, apalagi jika disertai ancaman dan tindak kekerasan. 22, dilarang mengambil, membocorkan soal atau dokumen sekolah. 23, dilarang melakukan perbuatan, sikap pornografi dan pornoaksi serta tindakan asusila. 24, dilarang melakukan keributan, memukul atau berkelahi, baik perorangan atau kelompok, maupun perkelahian secara massal, baik terlibat langsung atau tidak langsung. 25,
dilarang melawan, memukul, menghina, memfitnah kepada kepala sekolah, guru, karyawan, tata laksana, dan sesama siswa. Yang 26, mohon maaf ini tidak tertulis, dilarang untuk melakukan perbuatan anarkis terhadap keluarga besar SMA Negeri 5 Tangerang. Ingat, apabila terjadi yang diakibatkan dari perbuatan poin nomor 21 sampai 26 tersebut, maka akan dikembalikan kepada orang tua wali murid atau diberhentikan sebagai siswa SMA Negeri 5 Kota Tangerang. Jadi anak-anakku sekalian, mohon diingat bagi kalian yang baru masuk SMA 5, mohon ditaati aturan ini. Sekarang sanksi bagi siswa. Bagi yang terlambat seperti apa? Pertama, terlambat 1 kali, terlambat 1 sampai 2 kali, siswa diberi tugas oleh guru piket dan diizinkan masuk ke kelas setelah jam kedua. Jadi jam 1-2 dia menunggu di ruang piket. Kedua, kalau terlambat 3 kali, wali kelas akan menginfokan ke orang tua tentang siswa yang bersangkutan, dan tentang sanksi keterlambatan akan diberikan berikutnya. Terlambat 4-6 kali, siswa dipulangkan dengan keterangan absensi alfa. Jadi kalau kalian terlambat sudah 6 kali diakumulasi, kalian akan dipulangkan ke rumah. Sebelumnya orang tuanya telepon dulu, dan kalian dicap sebagai atau dianggap kehadirannya alfa. Keenam, lewat dari 6 kali, siswa diskorsing untuk belajar di rumah dengan keterangan absensi alfa. Sanksi bagi yang menggunakan HP saat KBM dan tanpa izin. Pertama, jika diketahui 1 kali menggunakan alat komunikasi handphone atau jenisnya saat KBM berlangsung, maka akan ditahan selama 1 bulan. Jadi HP-nya disita oleh guru dan akan ditahan selama 1 bulan. Jadi bulan berikutnya baru bisa diambil. Kedua, jika diketahui 2 kali menggunakan alat komunikasi HP atau sejenisnya saat KBM berlangsung, maka akan ditahan selama 3 bulan. Kalau sudah 3 kali ke atas tertangkap juga menggunakan HP saat KBM, akan ditahan HP-nya, handphonenya sampai dia lulus sekolah. Sanksi bagi pelanggar tata tertib. 1. Diperingatkan atau ditegur dengan lisan untuk pelanggaran ringan. 2. Jika masih melanggar, akan diterbitkan surat peringatan 1. 3. Jika surat peringatan 1 tidak diindahkan, maka diberi surat peringatan kedua dengan dipanggil orang tuanya ke sekolah. 4. Jika surat peringatan 2 tidak diindahkan juga, maka diberi surat peringatan 3. Dan surat peringatan terakhir ini bermaterai dengan dipanggil orang tua atau wali. 5. Jika setelah diberi surat peringatan ketiga tidak ada perubahan dan masih melanggar lagi, maka sekolah akan mengembalikan siswa atau siswi tersebut pada orang tua wali setelah dilakukan konferensi kasus. Jadi ada tahapannya, mulai dari surat peringatan 1, peringatan 2, peringatan 3, dan terakhir nanti setelah peringatan 3, siswi ini berarti tidak mau lagi dibina di SMA 5. Maka oleh sebab itu, sekolah akan mengembalikan kalian kepada orang tua kalian dan silahkan cari sekolah yang lain. 6. Hal-hal lain yang belum tertera dalam tata tertibnya akan diatur di kemudian hari. Baik, kalau tadi tata tertib, sekarang tata krama. Apa yang harus kita biasakan di SMA 5? Pertama adalah membiasakan perilaku 3S, sapa, salam, senyum. Jadi jika sudah masuk di lingkungan SMA 5, ketika kalian berpapasan di jalan dengan kakak kelas, dengan guru, dengan karyawan, kita selalu menggunakan 3S ini, sapa, salam, dan senyum. 2. Saling menghargai dan menghormati kepada semua siswa. 3. Bersikap ramah, santun, dan sopan kepada guru dan karyawan SMA 5. Kepada semua guru, walaupun guru itu mungkin belum mengajar di kelas kalian, tapi dia mungkin guru kelas 11 atau kelas 12, tetap kita bersikap ramah, santun, dan sopan. Yang keempat, menjaga nama baik keluarga besar SMA Negeri 5 Kota Tangerang. Kalau ada hal-hal yang mungkin menurut kalian kurang berkenan, kalian nggak paham, jangan langsung difoto lalu diupload ke media sosial, karena itu akan mencederai nama baik sekolah kita tercinta ini.
Baik, itulah Nanda sekalian, tata tertib dan tata krama di SMA Negeri 5 Tangerang. Sekarang Bapak ingin lihat sejauh mana kalian menangkap apa yang sudah disampaikan. Silakan dijawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Apa fungsi dibuatnya aturan dan tata tertib? 2. Jelaskan dan sebutkan hal-hal terlarang yang tidak boleh dibawa ke SMA 5 Tangerang. Yang ketiga, jelaskanlah tahapan sanksi bagi siswa yang terlambat dan melanggar tata tertib sekolah. Terima kasih buat kalian semua. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.